Tambah kuota. Enggak cuman beras, kadang kuota lebih penting dari Kuota lebih beras. penting ya? Nggak punya beras Iya, nggak apa-apa, yang apa-apa penting punya kuota. Itu penting. Sayur tetap kita jualan sayur, oke. ya, jualan sayur dari halaman ya, karena halaman terbatas oke. juga hasilnya terbatas, di samping untuk kita konsumsi sendiri juga sebagian kita jual. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton videonya sampai selesai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perempuan tangguh, mandiri, dan berkontribusi di era pandemi. Ini sangat multi talent dan membutuhkan multitasking. Dan saat ini teman ngobrol saya ini seorang ibu, seorang relawan wanita yang tangguh, mandiri, berkarakter, malah kayak jargon. Oke, langsung saja ada Bu Esther Tin. Saya hai dulu Bu ke kamera Bu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Esther. Nah Bu, saya mau tanya nih, kesibukannya Bu Esther itu saat ini apa Bu? Saat ini kalau kesibukan masih sama ya, karena saya penjahit, saya juga menjahit di rumah. Di samping juga memanfaatkan banyak sekali perca untuk kita buat menjadi satu produk. Menjadi satu produk. Dan ini jangan-jangan batik yang dikenakan Bu Esther ini karya Bu Esther sendiri nih? Ya. Wih, keren. Karya Bu Esther sendiri. Iya. Bu Esther juga bawa masker batik juga karya Bu Esther ini jangan-jangan. Oh iya, pasti. Seru pasti. Ya Bu, kalau apa-apa bisa bikin sendiri gitu, seru ya. Iya. Baju di lemari jangan-jangan juga jahit sendiri semuanya. Semua Bu? jahit sendiri. Wih, keren. Nah, ini kan kita mau ngobrol soal perempuan nih ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Esther sendiri nih, perempuan zaman sekarang itu gimana sih Bu? Apakah sudah setara nih? Karena kan rame nih kesetaraan gender dan lain sebagainya. Menurut Bu Esther sendiri gimana Bu? Kalau masalah kesetaraan sebetulnya ya bisa dikatakan juga sudah bisa setara ya, kalau dianggap setara dengan laki-laki. Sebetulnya sama juga sih, sudah setara, karena sekarang juga perempuan tetap bisa berkarya, tetap bisa bekerja, bisa mengatasi masalah dan semuanya. Berarti wanita tuh emang sudah multi talent dari sananya. Iya. Bu Esther jawabnya mantap. Iya gitu. Iya, betul. Karena emang betul kenyataannya seperti itu ya Bu ya. Oke. Dan ini kan era pandemi nih Bu. Kalau saya lihat Bu Esther tuh kan tanamannya banyak. Bu Esther tadi cerita juga jago menjahit baju dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan Bu Esther merasakan dampak dari pandemi nggak Bu? Apalagi ini kan masih musim COVID nih, walaupun sudah menurun ya, melandai trafficnya. Ya, kalau secara pribadi pada masa pandemi itu memang kita betul-betul kena imbas ya, karena apalagi di sektor ekonomi. Karena memang kalau saya pribadi itu bukan pegawai ya yang dapat gaji secara rutin setiap bulan. Betul. Tapi karena saya jasa ya, jual jasa menjahit, itu betul-betul kena dampak, karena selama pandemi itu betul-betul sepi sekali. Cuman ya kita terus cari solusi apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Kita jualan masker. Jadi kita memang menggunakan kesempatan itu juga, di samping untuk sosial kita bagi-bagi masker, kita juga menjual masker secara online. Begitu. Jadi meskipun pandemi itu berdampak, tapi juga tidak berat sekali. Tetap kita bisa berjalan dengan semestinya. Oke, karena sebenarnya itu semua tergantung dari usaha kita ya Bu. Betul. Kalau berdampak rasanya semua sektor pun terdampak ya. Oke, luar biasa. Iya, terutama ekonomi. Semua terkena. Semua terkena. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, dan itu faktanya memang sudah seperti itu. Dan cara Bu Esther bertahan adalah salah satunya dengan jualan masker online kayak gitu. Kalau usaha lain apa Bu untuk survive di era pandemi ini? Sayur, tetap kita jualan sayur ya, jualan sayur dari halaman ya, karena halaman terbatas juga hasilnya terbatas, di samping untuk
kita konsumsi sendiri, juga sebagian kita jual. Oke. Berarti tiap hari panen, Bu? Ya, Wih, tiap hari panen. tiap hari panen ya, butuh sayur bisa hubungi Bu Esther. Betul. Karena itu kebun sendiri ya, Bu ya, Iya. yang pasti sudah dirawat dengan sepenuh hati. Bukan kebun sih, pagar. Pagar. Oh, memanfaatkan pagar Iya, itu. betul. Luar biasa. Berarti halaman yang sempit itu ternyata bisa jadi sebuah jalan keluar ya, Iya, Bu. betul. Untuk permasalahan di era pandemi ini. Luar biasa cara Bu Esther. Mungkin nanti kita bisa berbagi, Bu, caranya menanam, bercocok tanam dengan halaman yang mungkin terbatas ya, Bu ya. Oke. Nah, ini kan kalau Bu Esther nih full ya jadwalnya sebagai relawan kalau di PMI gitu kan. Nah, respon keluarga sendiri gimana, Bu? Kalau keluarga sangat mendukung ya, apalagi saya sama anak saya juga semuanya relawan PMI. Sekeluarga relawan nih. Relawan semua. Jadi Oke. kalau untuk keluarga pasti saling mendukung. Saling mendukung. Oke. Luar biasa. Dan ini fakta menariknya adalah Bu Esther kalau ada kegiatan di PMI itu yang terjun sekeluarga. Iya, Ya, Bu ya. betul, 100%. 100% sekeluarga, semuanya diajak. Luar biasa, bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Karena dari putranya Bu Esther sendiri, Bu Esther juga wah luar biasa lah pokoknya, patut untuk diacungi jempol. Nah ini kan kalau kita ngobrol soal wanita nih, Bu ya, soal perempuan, walaupun perempuan itu mungkin tangguh dan yang sebagainya, itu kan sangat erat kaitannya dengan pelecehan seksual. Nah menurut Bu Esther sendiri nih, perempuan tuh harus gimana sih, Bu, biar nggak dianggap sebelah mata nih sama laki-laki ya gitu. Ya kalau menurut saya perempuan tuh harus punya keahlian bela diri ya. Wih, Bela diri. Ini dicatat nih. Maksudnya bela diri itu bukan berarti terus jadi petarung ya. Enggak. Tapi bisa membela diri pada saat tertentu. Dalam arti begini, karena pelecehan itu terjadi itu juga bukan karena begitu saja, tapi karena mungkin ya ada kemungkinan dari pihak perempuan sendiri itu mengundang. Ini. Mengundang terjadinya Bu, yang cowok pelecehan. langsung gitu, Ya. Bu. Dari cara berpakaian ya, pertama Iya, dari betul. cara berpakaian, mungkin pakaiannya terlalu minim atau terlalu bagaimana sehingga menimbulkan keisengan pihak lain untuk melakukan satu Betul nih, iya. pelecehan. Ya. Kemudian juga dari etika pembicaraan, misal dia berkata-kata juga tidak sopan, terlalu berani, itu juga mengundang pelecehan. Oh, justru nggak Iya. terlalu berani itu bisa Iya, mengundang ya, Bu. berani Ya? dalam konteks negatif, Negatif, ya. oke. Itu bisa juga. Makanya kalau bela diri di sini maksud saya bukan terus dijawil ngamuk, bukan, Oh iya, tapi dijawil menjaga, ngamuk. menjaga Betul. supaya tidak terjadi pelecehan dengan cara kita berpakaian yang sopan pertama, kemudian menjaga kalimat atau kata-kata yang baik supaya kita tidak direndahkan. Betul. Ya, apalagi sekarang zamannya medsos ya, Mbak ya. Kalau betul, medsos itu banyak sekali kalimat-kalimat di sana yang kadang-kadang terlalu berani, kadang-kadang mengungkapkan rasa begini-begini. Kamu cantik, kamu. Kita menanggapi. Nah, itu yang akan mengundang terjadinya pelecehan. Walaupun itu jauh ya, jauh. Karena di medsos itu kita kan nggak tahu lawan bicara di mana. Tapi dari kalimat, dari kata-kata itu juga sudah dikategorikan sebagai pelecehan. Ya. Oke, dan itu kasusnya yang rawan tuh itu ya, Bu ya, Itu. karena maraknya sosial media. Jadi kalau jadi perempuan ya harus menjaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau sudah terjadi kita tinggal bengok-bengok, nggak bisa seperti bisa itu. apa-apa, Karena kita tidak bisa menyalahkan pihak lain yang melakukan pelecehan ya. Karena kalau terjadi pelecehan akibat dari kita sendiri yang dalam konteks ya tanda kutip kita sendiri yang mengundang dengan bahasa tubuh, dengan pakaian, dengan kata-kata, itu kita sendiri yang memang sebetulnya mencari masalah. Berarti jangan hanya menyalahkan pelakunya saja Ya, ya, tapi iya. coba untuk introspeksi diri kita ya sendiri gimana iya. sebagai wanita gitu ya, Bu ya, luar biasa. Ini berarti ngobrol soal bela diri, Bu Esther bela diri nih, Bu. Ya, Apa, Bu? Satra Ate. Saya jadi takut jadi. Soalnya saya nggak bisa bela diri, Bu. Nanti tak ajarin. Siap, Bu.
Itu Bu Esther ikut bela diri sejak remaja atau Saya baru-baru aja? disahkan itu tahun 1986. 1986. Mohon maaf Bu, saya belum ada di dunia ini Bu. Iya, 86. Tahun 86. 86 ya. Luar 86. biasa. Tahun 86 itu Iya. sudah menjadi anggota salah satu cabang Iya. bela diri. Wah, luar biasa. Sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang masih aktif. Bisa dilihat Bu Esther terlihat awet muda karena ikut bela diri. Makanya ikut. Makanya ikut. Dan juga salah satunya ini Bu Esther jadi relawan. Jadi balance ya Bu ya antara Iya. serius nih buat bela diri sama berbagi untuk masyarakatnya itu balance. Jadi Bu Esther terlihat lebih muda, weh. Awet muda. Lebih muda dari ibu saya. Lucu. Betul kan? Nah, iya, lebih muda dari Bener ibu sih, saya. bener sih. Memang ini tuh definisi wanita selalu benar tuh ya seperti ini. Oke, luar biasa. Intinya jangan menjadi wanita yang lemah yang pertama ya Bu. Yang Betul. kedua jangan mancing-mancing. Jadi kalau misalkan terjadi pelecehan atau hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak hanya menyalahkan si pelakunya, tapi coba kita melihat diri kita sebagai Nah, wanita itu itulah. seperti apa. Itu yang penting ya Bu ya. Nah, ada gak sih Bu tips gimana caranya jadi wanita itu biar bisa menghargai sesama, mungkin menghargai sesama wanita atau bagaimana? Ada tipsnya nggak Bu? Ya, kalau untuk menghargai orang lain ya, kita mencoba ke diri kita sendiri dulu. Oke. Seperti apa sih kita begitu. Jadi kita melihat orang lain itu jangan berpikir selalu negatif, Betul. tapi berpikir secara positif. Karena kalau kita berpikir secara negatif, semua akan tampak Negatif. jelek. Ya, semua akan tampak jelek. Tapi kalau kita berpikir secara positif, maka di situ kita bisa menghargai orang lain. Ya. Tergantung mindset kita Iya. terhadap orang itu ya. Makanya jangan menaruh buruk, prasangka buruk ke orang lain dulu karena ternyata buntutnya panjang ya Bu ya. Wah, luar biasa. Karena kita akan selalu curiga. Iya, Ya, benar-benar curiga. benar. Apalagi cewek ya Bu ya. Kadang kalau lihat sesama cewek, wah jangan-jangan gitu kan kayak sinetron jeng 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 gitu. Terlalu sensi. Iya, terlalu sensi jadi wanita. Oh, jangan-jangan ini salah satu tips awet muda juga nih. Oke, nah kalau ngobrol lagi soal perempuan nih. Ya karena emang temanya perempuan ya Bu ya. Iya. Perempuan biasanya identik sama urusan dapur. Menurut Bu Esther sendiri gimana sih Bu? Apa emang perempuan tuh kodratnya ya memang seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau itu memang kodratnya wanita memang seperti itu. Di dapur, tentu tugas utama itu adalah anak, suami, kemudian keluarga ya, keluarga. Jadi memasak, menyediakan sarapan, tugas-tugas di rumah itu memang tugas wanita. Itu tidak bisa dilupakan. Betul Dan betul. saya kira itu sudah jadi naluri ya. Itu bukan suatu beban bagi perempuan. Kalau untuk urusan dapur itu bukan beban, karena itu sudah naluri dan semua perempuan saya kira menikmati untuk di dapur. Betul. Karena itu kalau saya pernah ngobrol sama teman saya Bu, katanya kalau di dapur itu serasa jadi master chef gitu. Iya, Masak terus gitu. Dan itu memang sudah terpanggil seperti itu Sudah, Bu. iya, itu sudah nalurinya memang seperti itu. Luar biasa. Tapi saya nggak bisa masak Bu. Menyalahi kodrat nih? berarti. Waduh, menyalahi kodrat. Aduh. Ntar belajar sama Bu Esther lagi aja. Boleh. Nah ini kan Bu Esther tadi menyampaikan bahwa keluarga tetap yang utama, apalagi masalah kodrat kita sebagai perempuan. Itu gimana sih Bu cara menyeimbangkan waktu? Nah, apalagi Bu Esther kan aktif di relawan nih ya, menyeimbangkan waktu antara kegiatan di relawan sama pokoknya dua-duanya ini nggak boleh keteteran gitu. Gimana Bu? Ya, kalau untuk membagi waktu kan kalau di relawan itu tidak ada paksaan ya. Jadi selonggarnya kita. Kemudian di keluarga juga seperti itu. Jadi kita mengatur waktu sekian untuk keluarga, sekian untuk kerelawanan. Yang penting semuanya itu bisa seimbang, tidak saling mengganggu. Kalau saya ya biasanya kalau pagi bangun itu urusan dapur dulu, urusan rumah. Setelah itu baru kalau ada kegiatan ya kita kegiatan. Kadang sampai sore juga, tapi pulang sudah
sudah oke-oke saja. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya nggak masalah ya, karena anak saya juga relawan. Kadang-kadang kita pergi sama-sama berdua. Berdua. Iya. Cari makan juga nanti berdua. Iya, Karena ini sekeluarga jadi relawan, jadi kegiatannya Iya, tuh hampir sama ya Bu ya. Asik banget. Asik pokoknya. Patut dicontoh nih buat ibu-ibu yang punya anak di rumah, punya suami di rumah, semuanya diajak aja Semuanya ya Bu ya. diajak jadi relawan. Itu mengasihkan. Oh iya, mengasihkan, sangat mengasihkan. Oke, dan tadi kalau saya sudah ngobrol soal mengatur waktu. Jadi Bu Esther tuh pagi menyediakan sarapan dulu untuk keluarga Iya. di rumah. Setelah itu baru berkegiatan yang lain ya Bu ya. Nah, itu tadi kalau mengatur waktu. Kalau mengatur keuangan sendiri Bu, sebagai wanita nih kayaknya penting banget ya. Apalagi wanita kan katanya nih kalau sudah menikah tuh duitku dewe gitu katanya kan. Nah, kalau mengatur keuangannya sendiri gimana nih Bu? Susah ya kalau mengatur keuangan itu sebetulnya rahasia pribadi. Rahasia pribadi, Rahasia waduh. pribadi. Bagi tipsnya aja dong, Iya, Bu. rahasia pribadi. Yang penting itu kalau perempuan itu punya beras, ada gula, ada minyak, sudah cukup bahagia. Sudah cukup Benar bahagia. sih. Yang penting dapurnya ngebul gitu Iya. kan. Penting ada beras. Yang penting ada Nah, beras. Itu sudah bahagia banget. Berasnya caranya dapatnya gimana? Tambah itu lagi gimana? ada kuota. Oh, ada kuota. Iya. Betul. Tambah lagi kalau sekarang kebutuhannya tambah kuota. Tambah kuota. Enggak cuman beras, kadang kuota lebih penting dari Kuota lebih beras. penting ya? Enggak punya beras Iya, enggak apa-apa, yang apa penting punya kuota. Itu penting. Kadang-kadang begitu. Oke. Berarti ternyata fungsi beras sebagai kebutuhan pokok ini sudah diambil alih oleh kuota Kadang-kadang ini. kadang-kadang sudah diambil alih. Waduh, aku nggak punya kuota, beras entek kuota sih. Kuota sih. Gitu. Oh, jadi ternyata begitu. Iya. Oke. Kuota dulu. Kasihan berasnya ya sudah terambil alih oleh kuota. Iya. Memang kuota ini yang utama sih sebenarnya, karena kan kita harus bisa tetap terkoneksi dengan Iya, orang lain ya, karena Bu. Kuota juga untuk bekerja ya. Kalau saya jualan betul. online begitu, tetap harus ada kuota. Tanpa kuota kita nggak bisa beli beras. Betul. Tapi punya beras nggak bisa beli kuota. Nggak bisa beli kuota. Ya jadi mending beli kuota aja ya, Bu, ya, biar bisa biar beli bisa. dua-duanya. Iya, begitu. Oke, sebuah tips berarti. Ya, yang penting kuota. Betul. Asal kuotanya dipakai untuk hal yang bermanfaat Iya. juga ya, Bu ya, yang bisa Kalau nggak, ya menghasilkan. nanti kembali ke pelecehan lagi. Wah, betul. Iya, kalau salah penggunaan. Betul. Oke, manfaatkanlah kuota dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa sih kuotanya bisa menghasilkan beras ya, Bu ya. Betul. Betul itu. Oke, saya baru tahu ini fakta menarik. Nah. Fakta menarik ibu-ibu zaman now, ternyata kuota lebih penting daripada Kuota lebih beras. penting, ya. Nah, oke Bu, itu tadi sudah segudang tips dari Bu Esther ya, tentang menjadi wanita yang mandiri, wanita yang pemberani. Pemberani bukan berarti mau menyaingi laki-laki kan ya Bu ya. Kita tetap harus menjalankan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, kira-kira agenda terdekat Bu Esther apa nih Bu? Agenda terdekat kita memang kita sudah membuat grup ya untuk rumah ekoenzim. Oh, rumah PMI ekoenzim. Solo ya, PMI Oke. Solo. Kemarin kerjasama dengan kepala markas dan teman-teman pegiat ekoenzim Sibat Wah, luar Solo. biasa. Iya. Ini masih dalam proses. Kedepannya rencana kita memang mengharapkan semua orang di Kota Solo ya, semua rumah itu memiliki produk ekoenzim sendiri. Wah, luar Iya, nanti kita yang memberikan pelatihannya. Oke, Iya. luar biasa. Tapi ngobrol soal ini kan Bu Esther berarti ingin ya semua masyarakat itu sadar akan pentingnya penggunaan ekoenzim. Memang ekoenzim sendiri itu apa sih Bu manfaatnya secara luasnya, apalagi untuk rumah tangga? Ya, ekoenzim itu adalah enzim yang bisa digunakan untuk macam-macam ya, untuk menjernihkan udara, kemudian untuk menghilangkan virus ya, membunuh virus-virus yang berbahaya. Seperti kemarin pada saat pandemi itu kan muncul ekoenzim. Ekoenzim itu untuk membunuh sebagian besar daripada virus-virus yang ada di udara. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk pembersih lantai.
Oh, pembersih Pembersih lantai, Oke. kemudian menghilangkan kerak, Hmm. mencuci piring, macam-macam manfaatnya. Ternyata Kemudian manfaatnya banyak iya sekali ya. untuk obat, untuk menyembuhkan luka akibat diabetes. Iya, bisa. Wow, selain untuk rumah tangga ternyata juga bisa untuk pengobatan luka Bisa, ya Bu ya. bisa. Luar biasa, dan itu saya dengar bahan-bahannya itu tidak sulit untuk dicari ya Bu. Tidak sulit, itu gampang. Ya, Karena- buah-buahan ya, sisa buah, sisa buah. Oke. Bukan yang busuk ya, sisa buah itu yang kita bilang besem itu setengah busuk tapi belum busuk, itu bisa digunakan karena itu juga sudah tidak di layak konsumsi kan. Kita bisa minta atau kulit buah kita minta di pedagang rujak itu boleh, itu bisa kita manfaatkan. Dan itu malah jadi bermanfaat ya, tidak Iya, hanya menjadi mengurangi sampah sampah juga, ya. iya. Betul. Wah, luar biasa. Selain agenda itu Bu, ada agenda lain Bu? Mungkin sibuk roadshow. Wah, roadshow. Enggak juga asik. sih, kalau enggak juga. kegiatan ke depan tetap masih sama ya, menanam begitu. Syukur-syukur bisa mengajak orang lain untuk ikutan menanam. Oh, ini. Ya. Karena itu hobi ya, hobi yang akhirnya jadi profesi. Ini Jadi seneng. iya, Iya, hobi itu yang bisa jadi menghasilkan profesi. beras loh Bu. Iya, betul. Dari awalnya menanam sampai Nah, hobi jadi iya. profesi, akhirnya bisa jadi beras lagi loh. Wah, luar Kuota dulu. biasa. Oh, Kuota kuota dulu dulu. tetap. Kuota dulu baru beras. Kuota dulu baru Iya, beras. Oke. Karena lewat kuota baru bisa jual sayur kan. Betul. Berarti proses mendapatkan Iya. beras ini panjang ya, Bu? Iya, panjang. Oke, luar biasa Bu Esther. Saya mau Bu Esther berpesan nih untuk perempuan di luar sana biar setangguh semandiri Bu Esther nih. Gimana nih, Bu? Nah, untuk para wanita ya, wanita dimanapun berada, tetap tangguh, jaga diri, jaga sikap, jaga etika, jaga keluarga. Luar biasa, yang penting menjaga itu tadi Iya. ya. Karena bukan karena kita wanita tapi terus kita minta dijaga, tapi ternyata kita juga bisa menjaga. Menjaga diri sendiri. Betul. Wah, luar biasa sekali. Kayaknya ini kita harus podcastnya berkelanjutan ya Bu ya, dengan tema yang lain juga. Tapi sayangnya ini kita dibatasi waktu ini Bu pada pagi hari ini. Baik, buat Bu Esther, sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan teman-teman sahabat PMI semuanya jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya, dan juga video lainnya. Sampai jumpa.